Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakah yang Review. Persiapkan mental kalian, karena film yang akan dibahas kali ini memiliki aura dan kehororan yang tak biasa. Dimana film ini berjudul Anything for Jackson 2020. Film ini menceritakan pasangan bucin expired yang berniat membangkitkan kembali cucunya yang sudah meninggoy. Pokoknya kalian dengarkan dan tonton film ini sampai habis, biar berasa kengeriannya. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pasutri expired yang sedang menunggu kedatangan seseorang. Kemudian si Aki bernama Henry meminta istrinya yang bernama Audrey untuk bersiap, di mana Henry yang berprofesi sebagai dokter tak lama lagi akan kedatangan seorang pasien yang ingin melakukan konsultasi. Hingga saat mereka mendengar kedatangan taksi online, Henry pun merasa jika pasien yang dimaksud sudah tiba. Pasangan tuir ini malah menculik pasien muda yang sedang hamil 9 bulan. Kira-kira apa tujuan mereka melakukan semua ini? Hello, honey, slow and goodbye. Singkat waktu, kewes bernama Sanon ini kaget saat disadarkan seorang bocil, juga dengan keadaan tersekap. Di saat itu pula, bagaikan membaca undang-undang, Audrey pun langsung memperkenalkan diri pada Sanon dengan tujuan ingin meminta kerjasamanya. Ia pun berjanji tidak akan menyakiti Sanon dan juga bayi dalam kandungannya. Di saat itu pula, Sanon pun syok parah saat menyadari jika Henry yang merupakan dokter langganannya telah merencanakan penculikan ini. Setelah memperkenalkan diri, Audrey meminta Henry untuk keluar guna memastikan ruangan ini sudah kedap suara. Okay, I'm ready. Nothing. You're good. Dirasa ruangan kedap ini aman, Audrey berkata jika meski Sanon berteriak sampai sariawan, orang lain tidak akan bisa mendengarnya. Di tengah kepanikan, Sanon menanyakan tujuan Audrey melakukan semua ini. Lantas Audrey berkata jika ia dan Henry hanya ingin mengembalikan cucunya. Jelas saja Sanon tidak mengerti karena saat ini cucu Audrey sedang asyik bermain sendirian. Mendengar hal itu sontak membuat Audrey senang karena sebenarnya cucunya yang bernama Jackson sudah meninggoy. Kemudian Audrey langsung menyetel lagu dan meminta Sanon untuk rileks sejenak. Sesaat kemudian Audrey langsung memberitahu Henry jika barusan arwah Jackson telah menampakkan diri pada Sanon. Mendengar hal itu, Henry pun merasa jika rencana yang mereka lakukan akan berjalan mulus. Lantas Henry yang tidak ingin orang lain curiga, pamit pada istrinya untuk melakukan rutinitas seperti biasanya, di mana ia akan pergi ke klinik. Singkat waktu, Audrey pun kembali dan berniat memberikan vitamin untuk kehamilan Sanon, di mana ia ingin si jabang bayi tetap sehat meski Sanon stres dirangket bak maling kolor. Akan tetapi Sanon yang tidak percaya jelas menolak. Kemudian Audrey menemukan sebuah obat dan HP Ipong di mantel Sanon. Penasaran dengan obat tersebut, Audrey yang rabun berniat mencari kacamata terlebih dahulu. Melihat HP-nya tergeletak, Sanon berusaha untuk meminta bantuan. No. Yeah, come on. Alright. Suwe sekali, rupanya itu hanyalah trik Audrey untuk mengetahui password HP dengan kamera pengintai di dalam boneka. Kemudian Audrey berniat mengalihkan jejak perjalanan terakhir Sanon dengan menginstal aplikasi micet versi internasional. You know, sometimes you just have to let them win. Seketika akun Sanon mendapat jodoh yang ingin mengajaknya ngadu kilat. Setelah menerima cowok itu, Audrey pun merasa lega karena dengan begitu jejak terakhir kali Sanon tidak ada di titik rumahnya.
Di keesokan harinya, Audrey mengajak Henry jalan-jalan sambil membawa buku kuno yang sempat ia beli di sebuah komunitas misterius, di mana katanya buku ini berusia ribuan tahun. Dan setiap hari Audrey terus mempelajari buku ini sampai ia menemukan mantra membangkitkan jasad yang sudah mati. Dan kini Audrey berniat menunjukkan kesaktian buku ini di hadapan Henry. You ready? Ut eusus ant usuredet. Oh my god, sungguh di luar Nurul. Gagak yang sudah mati ini seketika hidup. Setelah membuktikan kesaktian buku ini, Audrey pun merasa jika ritual pemanggilan arwah pun akan berjalan sesuai rencana. Singkat waktu, Audrey dan Henry terlihat memasuki sebuah perpustakaan tempat komunitasnya selalu berkumpul. Di dalam perpus, mereka dihampiri seorang pria bewok merah bernama Ian yang juga merupakan anggota komunitas di tempat ini. Dan karena takut terlambat, mereka pun bergegas masuk dan bergabung dengan yang lainnya. Everyone has to eat. A human. Yeah? Had a horrible week. Astagfirullah, dikira komunitas kutu buku, ternyata mereka adalah komunitas penyembah setan dengan junjungannya yaitu Lucifer. Lantas, si ketua bernama Talia langsung memulai ritual pemujaan setan. Glory be, our guiding light. Satan's kingdom without end. Hail Satan. Hail Satan. Singkat waktu di malam berikutnya, mereka pun akhirnya melakukan ritual pada Sanon untuk memasukkan arwah cucunya ke dalam si jabang bayi. Setelah membuat simbol setan di kening Sanon, mereka pun bersiap membaca mantra. Please don't do this. Please don't do this. Please don't hurt my baby. Don't hurt my baby. Nos nostram cum habitor vos reclumadum duam. Melihat arwah cucunya sudah muncul, mereka pun menyuruh Jackson untuk segera masuk ke dalam si jabang bayi. Tapi tiba-tiba, Nos invitare indomam vitae motuit. entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba arwah Jackson seperti diusir oleh sesuatu. Lalu tiba-tiba, hingga saat si iblis menghilang, Henry yang khawatir langsung mengecek kandungan Sanon. Meski Henry sedikit heran dengan detak jantung si bayi, namun Audrey yakin jika ritual ini telah berhasil. Terlebih ia kenal betul dengan suara detak jantung cucunya. Di keesokan harinya, Henry berkata jika dirinya kesulitan tidur setelah melakukan ritual. Di saat itu pula, Audrey yang sedang membersihkan gigi terlihat bertingkah aneh. You were right. Hello. Dan betapa syoknya Henry saat mendapat pesan jika saat ini Audrey sedang OTW pulang dari pasar. What's wrong? Mengerikan sekali, namun untungnya sosok itu hilang setelah Audrey pulang ke rumah. Mendengar pengakuan Henry, Audrey merasa jika Henry hanya berhalusinasi. Di malam berikutnya, Henry yang sedang lembur diberitahu jika dirinya kedatangan seorang tamu. Dan rupanya Henry kedatangan seorang detektif senja bernama Bella. Di mana saat ini, Bella mendapat tugas untuk melakukan investigasi atas kasus hilangnya Sanon. Bella pun berniat menggali informasi dari orang-orang yang sempat berinteraksi dengannya. Lantas Henry yang panik berkata, jika terakhir kali ia berinteraksi dengan Sanon yaitu saat Sanon berkonsultasi hamil. Dirasa cukup mendapat info, Bella pun berniat melanjutkan investigasi ke tempat lain. Beberapa saat kemudian, Henry memberitahu Audrey tentang detektif yang mencari-cari Sanon. Hingga di tengah obrolan, sontak Audrey pun panik saat kedatangan seseorang. Dirasa itu si detektif, Henry memperingatkan Audrey untuk mengatakan hal yang serupa dengannya. Trick or treat.
Dikira polisi, rupanya hanya sosok bocil berkostum hantu Halloween yang ingin meminta permen. Tak ada waktu ngurusin bocil, Audrey pun langsung mengusirnya. Trick or treat. Trick or treat. Dirasa bocil ini bukan orang, Audrey yang ketakutan berusaha menelpon Henry untuk segera pulang. Akan tetapi kengerian pun kembali terjadi. Hello. Henry, I need help. Maybe you should give her your soul. Trick or treat. Di tengah teror yang semakin menjadi, Audrey yang sudah tua hanya bisa menangis. Kemudian scene beralih pada Shannon, ia pun berusaha untuk melepaskan diri. Setelah menjatuhkan kamera pengawas, Shannon pun bergegas melepaskan diri. My God, sontak Shannon pun syok parah saat melihat sosok hitam yang doyan kayang bertopeng plastik hajatan. I can't get the door open. Betapa herannya Audrey saat sosok hitam bertopeng kresek itu hilang entah kemana. Beberapa saat kemudian, Henry berkata jika ada luka gigit di perut Shannon dan ia baru saja mengobatinya. Di saat itu pula, Audrey yang beberapa kali mendapat keanehan mulai merasa apakah ritual yang mereka lakukan ada sebuah kesalahan. Mendengar hal itu, Henry pun meminta Audrey untuk segera tidur saja. Di keesokan harinya, mereka pun heran saat kawanan gagak terlihat mengelilingi rumah mereka. Namun mereka langsung panik saat melihat kedatangan Joko, si petugas borongan pembersih salju. Lantas Henry berniat menemuinya sebelum Joko menyadari sesuatu. Dr. Walsh, morning. Pretty sure you and I got a different meaning of okay. Saat menemui Joko, Henry yang panik meminta Joko untuk berhenti dulu membersihkan rumahnya. Akan tetapi Joko yang butuh duit memaksa untuk bekerja, terlebih ia yang hanya borongan sedang kelilit hutang pinjol. Dirasa sulit mengusir Joko, Henry pun terpaksa memperbolehkannya. Hingga sesaat kemudian, Henry mengingatkan Audrey untuk bersikap biasa saja. Hey! Smile. Namun di tengah obrolan, sontak mereka pun heran saat Joko tiba-tiba berkata jika Jackson sudah berada di lantai 2. Lalu tiba-tiba my God, sontak mereka pun syok parah saat melihat Joko tiba-tiba melakukan tindakan ekstrim. Singkat waktu, Audrey pun berniat membersihkan daki Shannon yang sudah beberapa hari tidak mandi. Sambil membersihkan daki, Shannon menanyakan kemana ibu dari Jackson itu sendiri. Lantas Audrey bercerita jika dulu anaknya yang bernama Yoyo harus mengalami lumpuh setelah mengalami kecelakaan yang menewaskan Jackson. Dan rumah ini sampai direnovasi dengan menambahkan lift supaya anaknya ini tidak murung. Namun bukannya sembuh, Yoyo yang kurang iman malah melakukan diskon umur. Hingga mereka pun memutuskan
memutuskan untuk membangkitkan Jackson daripada membangkitkan anaknya yang memang ingin modar dengan sendirinya. Di tengah asyiknya bercerita, Audrey pun heran saat mendengar kedatangan seseorang. Sementara di sisi lain, Henry terlihat sibuk mengubur jasad Joko di hutan. Dengan napas yang engap, tiba-tiba saja ia mendapat telepon dari detektif senja yang berniat datang ke rumahnya untuk ngobrol. Mendengar hal itu sontak membuat Henry panik. Henry Wall! Don't me, officer, please. Betapa lemasnya Henry saat menyadari kejahatannya berhasil diungkap detektif senja. Dirasa kedoknya sudah terbongkar, Henry berniat menyerahkan diri namun dengan syarat Audrey harus dilepaskan. Di saat itu pula Shannon berusaha meminta tolong untuk dibebaskan terlebih dulu. Tapi tiba-tiba Let me out of here. my God. Sama seperti kasus Joko, setiap orang yang berusaha menghalangi rencana mereka tiba-tiba mengalami kerasukan dan mendiskon umur. Di tengah rasa syok, Henry bergegas membebaskan istrinya. Kemudian, Audrey yang panik meminta Henry untuk menyembunyikan jasad Bella terlebih dulu. Singkat waktu, mereka pun seakan tak percaya dengan kejadian aneh yang terus terjadi. Dan kini mereka pun yakin jika ada yang salah dalam ritual yang mereka lakukan. I'm aware. But just hear me out. Sesaat kemudian mereka kedatangan Ian yang sebelumnya diminta untuk menelaah isi buku ini lebih dalam. Dan setelah melihatnya, Ian pun menanyakan dari mana mereka mendapatkan buku ini. Lantas Henry berkata jika beberapa bulan lalu ia dan istrinya sempat pergi ke wilayah Yerusalem dan bertemu dengan komunitas yang mendalami ilmu mistik, hingga ia pun membelinya dengan harga yang lumayan mahal. Lantas Ian menanyakan ritual apa yang telah mereka lakukan. Sambil menunjukkan buku, mereka berkata jika kami telah melakukan ritual permohonan pada iblis surgat untuk memanggil roh cucunya di alam baka. Mendengar hal itu, Ian menjelaskan jika iblis surgat memang merupakan sosok penjaga gerbang antara manusia dan jiwa-jiwa yang tersiksa. Namun di buku ini tidak dikhususkan untuk memanggil siapa. Alhasil karena gerbang yang terbuka, beberapa roh penasaran yang sedang tersiksa akhirnya ikut keluar. Dan si iblis akan mencari korban untuk menggantikan roh yang telah kabur. Ternyata, kejadian yang menimpa Joko dan si detektif merupakan upaya si iblis untuk menggantikan roh yang telah kabur. Kemudian, Ian pun menanyakan media apa yang mereka gunakan untuk membangkitkan Jackson. Di kamar, Ian pun sedikit kaget saat Henry sampai nekat menculik seorang ibu hamil untuk membangkitkan cucunya. Lantas Ian yang menyadari sesuatu berkata, jika sebenarnya mereka baru melakukan tahap pertama, hingga para roh penasaran masih berkeliaran di tempat ini. Dan mereka pun harus segera melakukan ritual lanjutan, yaitu dengan ritual penukaran nyawa dengan mengorbankan seseorang yang ada di sini. Kemudian, Ian menawarkan diri untuk membantu mereka untuk mengembalikan Jackson. Namun dengan syarat mereka harus membayar dan memberikan buku ini padanya. Mendengar hal itu, mereka yang ingin Jackson kembali bersedia memenuhi permintaan Ian. Namun sebelum itu, mereka pun diminta untuk menaburkan garam di tempat ini karena roh penasaran sangat tertarik pada ibu hamil, di mana si jabang bayi merupakan tiket gratis bagi mereka untuk kembali hidup di dunia. Di malam harinya, Shannon yang sempat menguping menanyakan rencana apa lagi yang akan Henry lakukan. Henry pun berkata jika besok ia akan melakukan ritual tahap 2 yang mungkin akan memakan kembali korban jiwa termasuk dirinya. Karena apapun ia akan lakukan demi Jackson, atau lebih tepatnya demi istrinya. Karena sebenarnya yang ngebet ingin membangkitkan Jackson adalah Audrey, di mana di hari kematian cucunya, sebenarnya Audrey lah yang menyetir mobil sambil terus bermain dengan Jackson. Hingga akibat keteledorannya kecelakaan pun terjadi. Apalagi setelah kasus diskon umur Yoyo, di mana ia tidak bisa menyalahkan ibunya sendiri atas keteledoran Audrey yang membuat Jackson meninggoy. Dan itulah sebabnya Audrey merasa berdosa dan ingin membangkitkan Jackson untuk menembus dosanya. Henry pun meminta maaf karena akan mengorbankan Shannon untuk memenuhi permintaan sesat istrinya. Hingga di tengah obrolan tiba-tiba sontak mereka pun kaget saat kembali mendapat teror sosok Bella yang terus mendiskon umur.
Di keesokan harinya, scene beralih pada Ian yang sedang melakukan persiapan sebelum melakukan ritual di rumah Henry. Don't mind, I'll bring it down to you. Not! Saat Ian kaget, Henry berkata jika arwah Bella terus melakukan hal itu semalaman. Hoc autem, hoc infinit eum. Setelah membaca mantra, Ian langsung menabur garam beriodium untuk menangkal roh penasaran. Melihat hal itu, roh Bella yang kembali datang akhirnya pergi. Saat sedang melakukan persiapan di luar, Ian memperingatkan Henry untuk tidak ragu saat akan mengorbankan Shannon. Doubt him in my presence again. Sementara di kamar, Shannon meminta Audrey untuk membawakan makanan, terlebih ia tidak mau salatri saat melakukan ritual. My water broke. Rupanya Shannon melakukan trik dengan berpura-pura ketubannya sudah pecah. Di tengah kepanikan, Audrey langsung memanggil Henry. Dirasa tak ada waktu lagi, Henry meminta Ian untuk segera melakukan ritual. Autumn Satanis Linguae Obscuro in Auditorium Satanis Animus. Di tengah prosesi ritual, tiba-tiba Henry mendapat telepon dari Talia, di mana Talia memberitahu jika Ian sudah melewati batas dengan telah mengorbankan ibunya sendiri demi untuk membangkitkan sosok iblis pujaannya. Mendengar hal itu, sontak Henry pun syok parah dan merasa jika mereka telah tertipu. Di tengah ritual yang semakin ekstrim di saat itu pula, Shannon yang berhasil melepaskan borgol berencana melakukan sesuatu. No, don't do it. Shannon pun mengancam Henry untuk segera melepaskan semua ikatan sebelum Audrey ia cucuk dengan beling. Saat Henry akan menurutinya, Ian yang membutuhkan tumbal berusaha menghalanginya. Don't fucking do it! Take it like this! Fucking dick! I just want my job. My God! Sontak Henry pun syok parah saat Ian menyucuk Audrey. Dan ternyata Ian yang terobsesi pada iblis berencana membangkitkan ibu iblis Surgat dengan menukarkan jiwa ibunya dan juga Audrey. I'm giving him a home. Gosh, Thomas, Moyeri. He's coming. He's coming. Saat Ian dibawa roh lagi bete, Shannon yang masih terborgol berusaha menggapai kunci. Untung saja Henry yang sadar akhirnya membebaskan Shannon. Ia pun memintanya untuk segera pergi karena sesuatu yang mengerikan akan terjadi di tempat ini. Surgat pun akhirnya bangkit ke dunia dari tubuh Henry. Di saat itu pula Shannon merasa ngeri saat para roh mulai bermunculan. Miss Becker, what are you running from? I can. Gotta let me see my kids, Jenny!
Saat akan pergi, Shannon pun melihat arwah Jackson seperti diambil. Namun Shannon yang tidak peduli memutuskan untuk segera pergi. You're not taking my mother, one who ruined this family. Namun di tengah perjalanan, sontak Shannon pun syok parah saat melihat sesuatu yang melintas di hadapannya. Oh my god! Rupanya sosok itu adalah si ibu iblis yang terlihat mengandung. Dan betapa syoknya Shannon saat bayi dalam kandungannya juga ikut menghilang. Rupanya Shannon bisa lolos dari rumah Henry akibat ditukar dengan nyawa bayinya. Namun kini si ibu iblis dan roh-roh penasaran lainnya masih berkeliaran di alam manusia. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Semua kengerian ini berawal dari Audrey dan Henry yang ingin mengembalikan cucunya yang sudah meninggoy lewat media bayi yang dikandung Shannon. Akan tetapi ritual yang mereka lakukan salah dan malah mengundang semua roh dari alam baka. Ditambah lagi mereka malah dimanfaatkan Ian yang ingin membangkitkan the mother of devil. Hingga di akhir cerita, Shannon yang berhasil kabur harus menerima kenyataan jika bayi dalam kandungannya sudah diambil si ibu iblis. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Anything for Jackson 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.